Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Putri Handayani, NIM 200411424086 dari Offering A akan menjawab pertanyaan UTS pengantar manajemen. Jawaban saya, sebagai seorang manajer harus memiliki skill dalam memimpin dan membimbing agar tercapainya sebuah tujuan. Yang pertama, melakukan perencanaan dengan sangat matang. Kedua, pembagian kerja tim yang adil. Ketiga, selalu melakukan pengawasan agar tujuan yang dicapai berjalan dengan lancar. Keempat, menyusun strategi secara inovatif. Terakhir, saling berkomunikasi terhadap tim agar mengetahui sampai mana progres kerja. Jawaban saya untuk nomor 2, pertanyaan pertama, rumusannya karena organisasi berdiri dengan sebuah anggota bukan individual, maka akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam mengambil keputusan baik dalam organisasi masyarakat, organisasi sekolah, organisasi publik, dan lain-lain. Lingkungan eksternal berhubungan dengan di luar organisasi, tapi dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua elemen, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Sedangkan lingkungan internal, yaitu kecenderungan di dalam organisasi itu sendiri, dan yang termasuk lingkungan internal, yaitu karyawan, pemegang saham, direksi, dan lain-lain. Di samping lingkungan eksternal dan internal, beberapa para ahli juga membaginya kembali, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan umum, lingkungan yang berdampak ke organisasi tetapi tidak begitu jelas relevansinya. Sedangkan lingkungan khusus, elemen lingkungan yang berdampak langsung untuk mencapai tujuan secara relevan langsung. Nomor 2 untuk pertanyaan 3, mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Untuk mengembangkan sumber daya pengetahuannya, baik melalui pelatihan sumber daya manusia atau melalui pengembangan sistem berbasis pengetahuan sebagai sarana untuk tetap mendapatkan daya saing global. Dampaknya bisa dari eksternal maupun dari internal. Kekuatan-kekuatan yang umumnya dapat menimbulkan perubahan ke dalam organisasi adalah peraturan dan kebijakan baru dari pemerintah, bahan baku baru, nilai-nilai sosial dan budaya, situasi ekonomi nasional dan global, peraturan dan kebijakan di bidang perdagangan, perkembangan teknologi, persyaratan dan perubahan selesai konsumen, perkembangan dan inovasi di dalam proses manufaktur, proses dan jasa baru, gagasan baru tentang bagaimana memberi nilai dan memuaskan pelanggan, perpindahan kantor dan pabrik ke tempat baru, pemasok, pemasar, keadaan tenaga kerja, teknologi, pukulan ekonomi, persaingan usaha, tren sosial, dan situasi politik. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses manajemen penggerakan sumber daya manusia organisasi yang ingin dicapai masa depan. Upaya saya yaitu pengumpulan dan analisis data sumber daya manusia yang diharapkan di masa depan, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, dan terakhir memberikan bekal ilmu menjadi manusia yang bertalenta. Struktur sama pentingnya dengan strategi. Bila merubah struktur sama dengan merubah strategi. Perubahan ini mempengaruhi informasi yang mengalir sepanjang jalur tersebut, serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan dalam strategi perusahaan mendahului dan mengarah pada perubahan rancang bangun organisasi. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat.